Di Jakarta itu penurunan paling besar itu terjadi di daerah Jakarta Utara ya. Kemudian disusul oleh Jakarta Barat ya. Kemudian ada Jakarta Timur dan paling kecil memang Jakarta Selatan ya. Dan di Jakarta Utara itu saat ini penurunan sekitar 9-10 cm lah per tahun ya. Wow. Dan sebenarnya itu bervariasi sih. Kita sebenarnya kalau kita lihat data aslinya ya, karena kalau kita melakukan analisis dengan data sintetik aperture radar dengan data satelit, sekali melakukan scanning gitu ya, kira-kira itu areanya kan bisa mencapai 70 kali 70 km sekaligus kita ukur dan bisa menghasilkan data sampai 300 ribuan titik virtual ya, dimana kalau titik itu kita kita dalami, kita lihat lebih jauh database-nya, kita akan bisa melihat series amblesannya itu mili demi mili gitu. Jadi bergeser 1 mili pun kita akan tahu. Dan itu memang cukup mengancam bagi Jakarta? Jakarta saya kira seperti saya sampaikan tadi, Jakarta Utara adalah daerah yang paling beresiko ya, karena posisinya di tepi laut, sedangkan daerah Jakarta Barat meskipun ada penurunan, tetapi posisinya kan di tengah Mbak, jadi tidak terlalu, artinya kita tidak terlalu khawatir kaitannya dengan air laut, tetapi memang problemnya tentu kemudian daerah-daerah yang turun itu kan pada saat musim hujan ya akan menjadi daerah pusat dari genangan air kan. Semua air kan akan menuju ke area yang lebih rendah. Faktor utama kalau dari hasil riset ya itu sebenarnya paling besar adalah pengambilan air tanah yang berlebihan ya. Kemudian yang kedua ada faktor kompaksi ya, kompaksi daratan ya, karena dia belum sempurna, karena mungkin masih tanah lunak ya, tanah karena muda. Jakarta Utara ini kan sempat asal muasalnya dari rawa begitu ya. Dulu kan itu daerah rawa, daerah muara ya. Kemudian di situ muncul daratan. Kemudian seperti biasa kan masyarakat kita kalau melihat daratan yang kosong kan, wah ini bisa ditinggali nih gitu ya. Kemudian mungkin dibuat bangunan dan sebagainya menjadi permukiman, dan problemnya ya kemudian daratan itu akan ambles gitu.